Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penetration Testing and Vulnerability Assessment. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Laude Muhammad Rafli dengan NIM 21650178. Saya Muhammad Edi Kisbianto dengan NIM 2165079. Dan saya Ilham Asi dengan NIM 2150180. Dan saya Muhammad Toyudin dengan NIM 216500182. Ya. Baik, di sini materi yang akan kami jelaskan di situ yaitu yang pertama ada definisi dari VAPT atau Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. Yang kedua yaitu jenis dari Vulnerability Assessment. Yang ketiga ada proses dari Vulnerability Assessment. Yang keempat ada metode dari Penetration Testing. Dan yang kelima yaitu proses dari Penetration Testing. Yang pertama yaitu pengertian dari Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. Vulnerability Assessment atau penilaian kerentanan adalah metode pengujian keamanan siber yang melibatkan pemindaian sistem atau jaringan komputer untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Sedangkan penetration testing atau penetrasi test adalah metode pengujian keamanan siber yang melibatkan simulasikan serangan cyber ke sistem atau jaringan komputer untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Adapun perbedaan pada vulnerability assessment dan penetration testing adalah yaitu vulnerability assessment akan mencari kerentanan dan melaporkan potensi exposure yang ada. Sedangkan penetration testing adalah pengujian yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi kelemahan atau kerentanan sistem, kemudian menentukan sejauh mana penyerang dapat memperoleh akses tidak sah ke aset Anda. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis dari vulnerability assessment, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada network based scans. Network based scans atau pemindai berbasis jaringan merupakan penilaian keamanan untuk mengidentifikasi kemungkinan serangan pada keamanan jaringan. Lalu yang kedua, host based scans. Host based scans atau pemindaian berbasis host dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasi kerentanan yang ada di server. Dan yang kedua ada wireless network scans. Wireless network scans biasa digunakan untuk memindai jaringan Wi-Fi perusahaan yang biasanya akan berfokus pada titik serangan di infrastruktur jaringan nirkabel. Dan yang kelima ada database scans. Sebentar. Kok bisa nih database scans ya tidak dapat. Database scans. Dan untuk database scans atau pemindaian database yang dilakukan untuk mengidentifikasi titik lemah dalam database. Oke. Kemudian kita akan masuk ke vulnerability assessment process atau proses vulnerability assessment yang akan dibawakan oleh teman saya. Identifikasi kerentanan. Identifikasi kerentanan adalah proses untuk menemukan dan membuat daftar lengkap mengenai kerentanan yang ada di infrastruktur IT perusahaan Anda. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan pemindahan kerentanan otomatis. Pengujian kerentanan dapat dijalankan melalui authenticate, save atau authenticate scan. Kedua, menganalisis kerentanan. Setelah kerentanan identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis komponen
pada yang bertanggung jawab atas setiap kerentanan yang muncul serta komponen mana yang menjadi akar penyebab kelemahan keamanan. Risk assessment. Risk assessment dilakukan untuk mengetahui prioritas kerentanan dan high, medium, low. Ketika melakukan penilaian ini, tim biasanya akan menggunakan criminal assessment tool yang dapat membantu memberikan peringkat atas tingkat keberanian untuk setiap kerentanan yang ditemukan. Yang keempat, remediating, mengacu pada perbaikan dan pengenangan kerentanan keamanan. Dengan remediasi ini, Anda dapat melindungi bisnis dari berbagai aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam keamanan data seperti serangan malware, software phishing, dan lain-lainnya. Yang kelima, mitigasi. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa jenis kerentanan yang tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, mitigasi diperlukan. Pada dasarnya, mitigasi adalah proses mengurangi kemungkinan atau dampak kerentanan yang terexploitasi. Langkah-langkah yang dilakukan juga sangat beragam berikut. Beberapa di antaranya mengganti software atau hardware baru. Yang kedua, melakukan proses enkripsi. Ketiga, memperkenalkan kontrol keamanan yang baru. Melakukan pemantauan keamanan yang berlanjutan seperti penilaian testing. Kemudian kita akan lanjut ke penetration testing method atau metode penetration testing. Yang berikutnya penetration testing method. Yang pertama ada black box testing. Penetration testing dengan metode black box testing adalah tes yang hanya mempertimbangkan perilaku eksternal sistem. Cara kerja internal perangkat lunak tidak diperhitungkan. Itu dilakukan oleh penguji secara langsung. Metode ini digunakan dalam sistem testing atau acceptance testing. Black box testing adalah yang paling sedikit memakan waktu daripada metode yang lain. Ini juga dikenal sebagai pengujian berbasis data, pengujian fungsional, dan pengujian kotak tertutup. Berikutnya gray box testing. Di antara black box testing ini ada dan white box testing, ada teks yang di tengah-tengahnya yaitu gray box testing. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk mendebug perangkat lunak dan mengevaluasi kerentanan. Dalam metode ini, penguji memiliki pengetahuan yang terbatas tentang cara kerja komponen yang diuji. Ini berbeda dengan black box testing, di mana penguji tidak memiliki pengetahuan internal, dan pengujian kotak putih di mana penguji memiliki pengetahuan internal penuh. Ini dapat diterapkan sebagai bentuk pengujian penetrasi yang tidak bias dan tidak mengganggu. Dalam pengujian ini, penguji biasanya mengetahui apa saja komponen internal aplikasi, tetapi tidak mengetahui bagaimana komponen tersebut berinteraksi. Ini memastikan bahwa pengujian mencerminkan pengalaman penyerang dan pengguna potensial. Yang berikutnya white box testing. Yang testing ada pengujian logika perangkat lunak. Ini juga dikenal sebagai pengujian kotak yang jelas, pengujian berbasis kode, pengujian struktural, dan pengujian transparan. White box test sangat cocok untuk pengujian algoritma. Kemudian akan dijelaskan oleh penetration testing proses atau proses dari penetration testing. Yang pertama adalah pre-engagement interaction. Pre-engagement interaction ini bertujuan untuk menyediakan dan menjelaskan peralatan atau teknik-teknik yang tersedia untuk membantu di dalam langkah memulai suatu uji penetrasi. Yang kedua yaitu intelligence gathering. Intelligence gathering adalah fase di mana data intelijen dikumpulkan dengan tujuan membantu memberikan arahan pada setiap tindakan pemeriksaan. Pada sudut pandang yang lebih luas, pengumpulan data intelijensi ini mencakup informasi pekerja, fasilitas produksi, dan perencanaan. Secara garis besar, intelijensi ini juga memuat rahasia potensial
dari kompetitor atau informasi yang mungkin relevan dari target. Yang ketiga ada threat modeling. Threat modeling adalah fase yang mendefinisikan suatu pendekatan terhadap model ancaman yang dibutuhkan untuk memberikan tindakan eksekusi yang tepat pada suatu penetration testing. Yang keempat ada vulnerability analysis. Vulnerability analysis adalah digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh faktor kerentanan yang teridentifikasi. Pekerjaan analisis ini dibagi menjadi dua area, yaitu identifikasi dan validasi. Upaya penemuan kerentanan ini merupakan komponen kunci dari fase analisis keamanan. Yang kelima ada exploitation fase. Exploitation dari penetration testing berfokus hanya pada membangun akses pada sistem atau sumber dengan menerobos keamanan yang ada. Jika pada fase sebelumnya, yaitu fase analisis kerentanan, dilakukan dengan kurang baik, maka pada fase ini harus dilakukan dengan terencana dan dengan tingkat presisi yang tinggi. Fokus utama dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi akses masuk utama pada organisasi dan mengidentifikasi aset-aset yang berharga. Yang keenam ada post exploitation. Fase post exploitation bertujuan untuk menentukan nilai dari sistem yang terekspos dan untuk menjaga kontrol sistem agar dapat terus berjalan. Nilai dari sistem akan ditentukan dari sensitivitas data yang disimpan di dalamnya dan peran sistem tersebut di dalam jaringan yang diekspos. Dan yang terakhir ada reporting. Reporting adalah fase terakhir untuk melaporkan dan mendokumentasikan bagian-bagian penting yang terjadi selama uji penetrasi dan berguna untuk menjelaskan kepada organisasi mengenai apa saja yang dilakukan, risiko yang dapat terjadi, dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki sistem organisasi tersebut menjadi lebih baik. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. ，OK， tinggal makalah. Tinggal makalah.